Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khusus sekolah dasar kelas 2. Nah, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas, kita harus berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kegiatan kita berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk orang tua kami, teman-teman kami, dan juga guru-guru kami. Berkatilah mereka ya Tuhan. Saat ini kami akan belajar, Tuhan tolonglah kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, materi kita pada hari ini adalah disiplin di lingkungan. Dengan tujuan belajarnya, setelah mengamati video pembelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan seputar kedisiplinan di lingkungan tempat tinggal. Oke, siap belajar ya. Disiplin. Disiplin kita sudah tahu artinya adalah menaati peraturan yang telah disepakati. Sedangkan lingkungan itu adalah suatu tempat ya di mana kita tinggal atau lokasi di mana kita berada. Jadi disiplin di lingkungan artinya menaati peraturan yang ada di lingkungan. Apakah itu lingkungan RT, RW, dan seterusnya. RT itu adalah singkatan daripada rukun tetangga, sedangkan RW singkatan dari rukun warga. Nah, itu adalah tempat tinggal kita yang paling dekat dengan rumah kita ya. Ada beberapa contoh peraturan di lingkungan RT. Misalnya tamu harus lapor, kemudian harus ada bayar iuran RT, dilarang ngebut, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini lebih lagi di RT Bukit Ravenia ini mereka ada peraturan dilarang ngebut karena banyak anak-anak. Kemudian jika menggunakan mobil maka kaca mobil wajib dibuka ketika masuk. Juga ada peraturan pemulung atau pengamen dilarang masuk. Peraturan-peraturan ini berbeda-beda di dalam setiap RT ya, tetapi punya tujuan. Setiap peraturan yang ada itu punya tujuan, yaitu agar tercipta ketenangan di lingkungan tersebut, apakah lingkungan RT atau lingkungan RW. Juga agar tercipta keamanan dalam lingkungan itu, sehingga juga tercipta kedamaian. Nah, selanjutnya bagaimana orang Kristen menyikapi setiap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lingkungan kita. Alkitab menjelaskan di dalam Matius pasal 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nah, hidup disiplin di lingkungan itu juga menjadi bagian hidup daripada umat Tuhan.
Karena firman Tuhan jelas menginginkan, menyatakan bahwa kita ini umatnya adalah sebagai terang. Kita umat Tuhan adalah terang. Karena Tuhan kita adalah terang. Makanya perbuatan-perbuatan Tuhan itu perbuatan-perbuatan yang memberikan ketenangan, keamanan, kedamaian. Nah, kita pun sebagai anak-anak terang, kita juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan terang. Perbuatan terang itu perbuatan yang mempermuliakan Tuhan. Dan jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, itu disebut dengan bercahaya ya. Bercahaya di hadapan semua orang. Ya, dan dengan demikian maka nama Tuhan dipermuliakan. Contohnya di sini misalnya disiplin di lingkungan RT, teratur membayar iuran kebersihan, ikut ronda atau siskamling, ikut gotong royong, dan bersilaturahmi. Banyak lagi yang lain ya. Perilaku di lingkungan atau disiplin di lingkungan ini adalah tanggung jawab bersama. Ya. Semua warga, apakah yang tua, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya punya tanggung jawab. Mengapa? Karena disiplin di lingkungan itu sangat penting ya, karena menciptakan damai, ketenangan, dan keamanan. Dan jika kita tidak disiplin, juga punya dampak seperti terjadi keributan. Ada pertengkaran, lalu terjadi kelompok warga, ada yang rajin, ada yang malas, itu tidak boleh, nanti menyebabkan pertengkaran ya. Dan itu membuat kita hidup tidak nyaman, tidak enak. Nah, perilaku disiplin di lingkungan ada bermacam-macam. Seperti ikut kerja bakti, menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban ini maksudnya ya tidak membuat keributan saat tetangga sakit. Misalnya kita harusnya lebih tenang, tidak berbicara dengan keras dan sebagainya ya. Kemudian memelihara kebersihan lingkungan, bersikap sopan, berbicara secara santun dan lain-lain. Mematuhi rambu lalu lintas, santun dalam bermain, memelihara dan mengembalikan barang yang dipinjam. Banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perilaku disiplin di lingkungan. Nah, ada beberapa dampak disiplin di lingkungan, yaitu terciptanya kerukunan yang membuat orang menjadi damai sejahtera ya. Hidup menjadi aman dan tenang. Ya. Kesimpulannya, perintah Tuhan kepada umatnya adalah untuk menjadi terang dan garam yang ditampilkan dengan hidup disiplin di lingkungan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi hidup disiplin dengan cara menjadi terang dengan perbuatan-perbuatan kita itu wajib ya, bukan sesuka hati kita, tetapi kita wajib hidup disiplin. Baik, tugas belajar. Kamu melakukan wawancara dengan orang tuamu seputar kedisiplinan di lingkungan dan tuliskan jawabannya. Jika kalian kesulitan untuk melakukan satu tanya jawab, kalian bisa melihat daftar pertanyaannya di dalam buku. Lalu kalian tuliskan hasil jawaban daripada orang tua yang sudah kamu wawancarai.
Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab, serta melakukannya setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa.